Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat semuanya, untuk yang kembali ke channel ini, terima kasih. Masih di seputar pertanian organik tentunya. Buat yang baru mendapati channel ini dan baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa untuk di like terlebih dahulu. Bila ada pertanyaan di sebuah pertanian organik, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di subscribe terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Saya akan membahas mengenai PSB. Apakah itu PSB? PSB adalah fotosintesis bakterial ya teman-teman. Kegunaan dari pupuk PSB tersebut adalah untuk menyuburkan daun ya teman-teman ya, untuk membantu proses fotosintesis. Dan juga PSB ini sangat bagus untuk menjadikan buah semakin lebat dan juga tidak gugur untuk bunganya ya teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari. Nah, jadi saya langsung saja ya. Kalau kalian mempunyai jakaba, air jakaba ya, ini kalian jadikan PSB seperti ini. Untuk pembuatan jakabanya silahkan dicek di video yang sudah saya sajikan teman-teman. Jadi ini agar mempersingkat waktu saja ya. Dalam kandungan PSB ini ada banyak nutrisi teman-teman. Ada kandungan nitrogen dan juga karbohidrat, fosfat, ada juga mangan dan banyak yang lainnya teman-teman. Jadi material apa saja yang saya gunakan yaitu air jakaba yang dicampur dengan bonggol pisang, kemudian buah-buahan. Jika ada sisa-sisa buah itu sangat bagus dicampurkan ke air jakaba yang akan dijadikan PSB ya teman-teman. Nah, air jakaba yang akan jadikan PSB tersebut sudah diperam selama 15 hari minimal ya teman-teman. Nanti kalau sudah 15 hari kan nanti dia akan terurai teman-teman, jadi mudah untuk dijadikan PSB teman-teman. Dan juga kandungan ini sangat bagus untuk pembuahan karena dia terbuat dari sisa-sisa buah teman-teman. Jadi di dalam buah itu sudah komplit ya teman-teman ya. Ada kandungan fosfatnya juga sudah ada, karbohidratnya juga sudah ada. Nah, oke, lanjut untuk pembuatannya. Saya memakai galon seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah galon. Maaf teman-teman, ada orang ya. Jadi seperti ini. Saya pakai selang teman-teman. Apa fungsinya? Selang ini untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam galon tersebut ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya, bisa kelihatan ini adalah gas yang dia itu keluar seperti ini. Tandanya itu sangat banyak sekali mikroorganisme yang ada di dalam galon ini ya teman-teman. Ini tandanya banyak kehidupan yang akan nantinya membantu proses fotosintesis terhadap tanaman, seperti contohnya terong dan juga cabai dan yang lainnya tentunya ya teman-teman. Jadi untuk tutupnya ini agar dia tidak bocor, saya menggunakan yang mudah saja ya teman-teman. Saya pakai karet. Nah, ini ban karet. Saya lubangi, saya iris sedikit agar nanti dia tidak longgar ketika dimasukkan pipa ini ya teman-teman. Jadi pipanya masuk ke dalam karet. Nah, nanti karetnya akan mengencang dan menutup rapat seperti ini. Kemudian ini digunting, sesuaikan agar dia itu masuk ke dalam tutup ini. Nah, ke dalam tutup ini, sehingga nanti waktu tutupnya dikencangkan dia akan tertutup rapat seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Set. Nah, oke teman-teman, nanti oksigennya akan masuk ke
dalam botol yang kecil ini. Dan juga di dalam botol kecil ini dikasih air ya teman-teman, agar nanti udara tidak dapat masuk ke sini, ataupun larva-larva lalat juga tidak dapat masuk, dan oksigennya bisa keluar, angin tidak dapat masuk. Itulah proses fermentasi yang betul ya teman-teman. Jadi seperti ini, makanya tidak ada larva yang di dalam galon tersebut ya teman-teman. Sangat mudah sekali sebenarnya, kelihatannya ribet tapi kalau dipraktekkan tuh sangat mudah. Contohnya yang sudah saya buat, yaitu saya mengaplikasikan ke tanaman terong teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, buah pertama sudah muncul 2 ya teman-teman, ini 3 ya teman-teman. Jadi sangat bagus sekali itu. Nah, dan ini tuh, alhamdulillah ya teman-teman ya. Ini saya tidak memakai pupuk kimia teman-teman, hanya menggunakan pupuk organik. Bagi teman-teman yang ingin membuat, silahkan simak videonya. Jadi pupuk organik itu sama saja prosesnya itu seperti pupuk kimia. Jadi harus mempunyai unsur-unsur yang berbeda-beda ya teman-teman, karena tanaman itu membutuhkan unsur makro dan unsur mikro. Di dalam unsur mikro juga banyak jenisnya ya teman-teman, makro juga banyak jenisnya. Jadi kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, dalam pemupukan kita juga harus paham apa sih yang akan dibutuhkan tanaman. Ini tanaman kurang apa, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi hanya itu saja yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam organik untuk kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dahulu teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.